strateginya itu kita meningkatkan platform komunikasi kita dengan mitra, baik itu via telepon, via WhatsApp, via Telegram, dan media sosial lainnya. Rekonsiliasi, kemudian komitmen, dan komunikasi yang intensif. Halo, selamat pagi Insan Jamkrindo. Selamat datang dalam Jampang Podcast bersama saya, Norva Dubu, PT Jamkrindo Kantor Cabang Kupang. Gimana nih Insan Jamkrindo kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Insan Jamkrindo, podcast kita pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang mengenai keberhasilan dalam pencapaian subrogasi tahun 2020 PT Jamkrindo Kantor Cabang Kupang. Tentu pasti kita penasaran dong dengan pencapaian yang sudah kita raih di tahun 2020 dalam hal subrogasi. Untuk itu, untuk kita lebih tahu lebih lanjutnya gimana sih tips dan trik atau inovasi apa sih yang sudah dilakukan oleh PT Jamkrindo Kantor Cabang Kupang sehingga dikatakan tercapai subrogasinya pada tahun 2020. Langsung saja saya sudah menghadirkan dua narasumber terbaik yang dimiliki oleh PT Jamkrindo Kantor Cabang Kupang. Narasumber yang pertama, Bapak Erol Patiwael. Pak Erol selaku Kabak Klaim dan Subro, selamat pagi Pak. Pagi. Ya. Dan narasumber yang kedua ada Kakak Raymond. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Raymond. Sehat? Sehat. Sehat Pak Erol, sehat ya. Kak Rere ini salah satu ujung tombak dalam hal subrogasi di Jamkrindo Kantor Cabang Kupang. Ya, Pak Erol dan Kak Rere, saya ingin bertanya sedikit nih mengenai apa sih yang sudah dilakukan Pak Erol dan tim sehingga pada tahun 2020 itu kita dikatakan tercapai dalam hal subrogasi. Untuk itu Pak Erol, kalau melihat dari data yang disampaikan kepada saya bahwa pada tahun 2019 itu target yang diberikan perusahaan untuk subrogasi itu sebesar 14,1 miliar, 14,1 M, dan yang kita capai itu hanya sebesar 8,9 miliar, betul? Ya, betul. Sedangkan kita bisa lihat perbedaannya pada tahun 2020 itu target yang diberikan itu sebesar 7 miliar. Dan puji Tuhan yang kita capai itu sebesar 11,3 miliar. Betul ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita? Ya, dan melihat pada persentase pencapaian dari RKU sendiri pada tahun 2019 itu sebesar 63%. Dan pada tahun 2020 itu sebesar 159% dengan YoY antara tahun 2019 dan 2020 itu sebesar 27%. Nah, melihat dari fakta yang terjadi nih, bahwa kita tercapai dengan YoY-nya sebesar 27%. Pak Erol, ini saya mau bertanya yang pertama nih Pak Erol. Kan Pak Erol ini sudah di Kupang sejak tahun 2020, benar? Iya, tepatnya Juli 2020. Oh, Juli 2020. Dan puji Tuhan di masanya Pak Erol itu pada tahun 2020, subrogasi itu dikatakan tercapai. Betul. Ya, pertanyaannya ini Pak, yang menarik pertanyaannya, biar semua insan Jamkrindo tahu apa sih yang sudah dilakukan. Untuk itu apa sih tips dan trik atau strategi apa yang sudah Bapak terapkan sehingga tercapainya subro pada tahun 2020, Bapak? Ya. Baik, terima kasih Kak Nova ya. Jadi pertama-tama saya terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya bersama tim klaim. Sudah diundang di podcast Jampang ya? Jampang Podcast. Betul. Jadi saya sedikit sharing terkait pendapatan, prestasi, pencapaian pendapatan subrogasi. Di mana di tahun 2020 kita meningkat pesat, apalagi pada semester 2 di triwulan 3 dan triwulan 4. Jadi pada bulan September, Oktober, November, Desember itu tuh penerimaan subrogasi Kanca Kupang betul-betul naiknya signifikan sekali Kak Nova. Jadi saya pada saat saya diberikan amanah melalui SK oleh manajemen Jamkrindo bahwa saya masuk di sini ke kantor cabang Kupang bulan Juli tahun 2020. Saya masuk, saya lihat dengan kondisi klaim dan kondisi subrogasi pun belum tercapai ya. Kalau dilihat secara RKU dari semester pertama memang agak kurang ya, belum bisa mencapai target per bulannya. Kemudian
Saya bersyukur ditempatkan di sini karena ada dukungan dari Bapak Kepala Cabang, Pak Arifin. Kemudian dengan teman-temannya yang supportnya begitu bagus, militan dalam hal untuk melakukan komunikasi dan rekonsiliasi juga. Jadi saya berpikir ada yang harus dievaluasi. Ada yang dievaluasi mengenai pendapatan subrogasi kita, kantor cabang Kupang. Jadi setelah saya evaluasi 1 bulan, di bulan Agustus, kemudian saya berdiskusi dengan Pak Arifin selaku Pincak kantor cabang Kupang bahwa harus diadakannya rekonsiliasi, Kanova. Kemudian kita lakukanlah rekonsiliasi itu, tapi tidak semata-mata hanya rekonsiliasi saja yang kita lakukan. Karena seperti yang kita ketahui mungkin di cabang Selindo, Jamkrindo, bahwa memang dengan cara penagihan subrogasi yaitu rekonsiliasi. Tapi tidak sampai di rekonsiliasi itu saja. Kita lakukan setelah rekonsiliasi kita dengan pihak bank, kita di situ kita adakan komitmen. Iya, komitmen bahwa adanya pembayaran klaim dan kemudian adanya pelimpahan subrogasi dari pihak mitra perbankan. Nah, kemudian kita lakukan komitmen, kita tuangkan dalam berita acara rekonsiliasi. Kemudian kita komitmenkan setelah di akhir bulan, kemudian kita lakukan pembayaran klaim dan kita komunikasikan ke pihak bank bahwa kewajiban kita, Jamkrindo, sudah membayarkan klaim. Dan kemudian kita menagih untuk dilimpahkan subrogasi yang sudah teridentifikasi. Berarti ada pembarteran di situ ya? Di situ ada pembarteran. Pembarteran antara pembayaran klaim dan pelimpahan subrogasi. Jadi itu yang kita lakukan di samping rekonsiliasi, kemudian komitmen dan komunikasi yang intensif. Benar sekali. Iya. Mungkin itu saja. Mungkin yang petugas lapangannya langsung dengan Kare karena langsung ya. Ya, menyambung dari yang sudah Pak Errol sampaikan bahwa selain kita berkomunikasi dengan mitra, tentunya juga manajemen kita sendiri dan juga orang-orang di dalam klaimnya sendiri itu bagaimana, tim klaim itu bagaimana, dan itu juga yang merupakan salah satu bagian dari budaya akhlak kita, Pak ya, kolaboratif, ada kolaboratif dan adaptif, benar sekali, ya. Dan kita melihat juga nih, Kare, kan sekarang nih lagi pandemi COVID-19, tapi puji Tuhan kita bisa mencapai target yang diberikan, malahan lewat, melebihi ya kan. Selaku ujung tombak nih yang langsung berhadapan dengan mitra, dengan kondisi pandemi, kemudian banyaknya NTT ini kan kepulauan, wilayah kepulauan ya. Tentu banyak aktivitas yang dikurangi, ya, banyak sekali. Seperti kita perjalanan dinas itu kan, banyak dikurangi. Apalagi kalau kondisi kita lagi tidak fit, tidak sehat kan tidak boleh. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada insan Jamkrindo dimanapun berada nih, bagaimana sih cara Karere untuk turun ke lapangan ataupun menyapa mitra sehingga subro kita bisa naik. Oke, terima kasih Kak Nova. Tidak bisa kita pungkiri ya Kak, terkhususnya pada masa pandemik ini banyak ruang gerak kita cukup dibatasi, terutama untuk sosial, untuk perjalanan dinas semuanya kita dibatasi. Nah dari situ kita tetap di-push tuh Kak, di-push bagaimana cara kita tetap survive dan cara kita untuk tetap keep in touch dengan mitra. Bagaimana caranya? Nah, salah satu caranya atau strateginya ialah kita meningkatkan platform komunikasi kita dengan mitra. Baik itu via telepon, via WhatsApp, via Telegram, dan media sosial lainnya. Nah, dari situ kita tetap terus berkoordinasi dengan mitra. Nah, bukan cuma itu aja Kak, kita juga seperti yang Bapak saya bilang melakukan rekonsiliasi. Nah, dari rekonsiliasi ini kita sistemnya barter Kak, di mana kita bayar dulu klaimnya yang memang sebelumnya mungkin sudah ditunda Kak. Nah, ditunda ini kenapa? Nah, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contohnya mungkin belum diajukan klaim online oleh mitra sendiri atau mungkin belum melakukan pemenuhan kelengkapan berkas. Nah, dari situ barulah dilimpahkan potensi subrogasinya. Kenapa? Barter tadi ya? Iya, dari barter tadi. Nah, kenapa demikian? Nah, itu untuk supaya kita meningkatkan kepercayaan mitra, terus melakukan penjaminan juga terhadap kita. Hanya cuma di Jamkrindo aja, khususnya cabang Kupang gitu.
Dari situ Kak, kita dikuatkan dalam bentuk berita acara yang dimana sudah disepakati oleh kedua belah pihak begitu Kak. Oke, terima kasih Pak Errol sama Kak Rere. Mungkin bisa minum dulu dong. Oh iya, aduh terima kasih. Minum dulu, ya. Kopinya agak pahit ya. Kalau pahit bisa lihat saya. Tambah pahit nanti Pak. Wah, kopinya luar biasa Kak. Luar biasa pahit. Oke Pak Errol, ini kembali lagi ke Pak Errol nih. Baik. Melihat dari apa yang sudah dilakukan Jamkrindo pada tahun-tahun sebelumnya, tentu banyak pembelajaran yang kita ambil. Betul sekali, di mana subro kita yang tidak mencapai target, kemudian bisa tiap tahunnya kita bisa ubah dan puji Tuhan capai malahan lebih ya Pak ya. Dan di tengah masa pandemi ini malahan kita bisa mencapainya. Bagaimana sih cara Bapak untuk mempertahankan dan terus meningkatkan pencapaian subrogasi di tahun-tahun yang akan datang? Iya, betul Kak Nova. Jadi seperti ada pepatah mengatakan bahwa experience it's good teaching. Bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik buat kita. Di mana hasil kerja keras kita, prestasi kita Jamkrindo Kacang Kupang pada tahun 2020 itu menjadi dasar, menjadi pondasi yang kuat. Apa yang kita lakukan di 2020, kita bisa lakukan lagi di 2021. Yang penting kita optimis dan kita bisa bersama-sama untuk melakukan pencapaian target dari perusahaan. Kemudian jangan lupa Kak Nova, inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana ya. Learning by doing itu yang harus kita terus belajar. Jadi kita lakukan apapun, yang penting kita bergerak maju, berusaha untuk mencari inovasi-inovasi yang dimana dalam kondisi pandemi ini kan kita tidak bisa membayangkan bahwa akan ada pembatasan-pembatasan. Jadi seperti rekonsiliasi, terus kemudian komunikasi lewat telepon, komunikasi via WhatsApp group, itu yang akan kita lakukan tetap. Sembari kita melihat apa yang akan kondisi terjadi ke depannya. Nah, mungkin itu saja. Iya, apalagi Jamkrindo sendiri ini banyak generasi muda nih. Betul. Sumber daya manusianya semuanya muda-muda nih. Harusnya ada milenial lah. Betul. Yang supaya lebih baik ke depannya tentunya dan juga lebih modern lah Pak ya. Oke. Baik, Insan Jamkrindo, tentu poin penting yang kita dapat dari perbincangan kita yang ringan ini tapi sangat bermanfaat ya. Di pagi hari ini keberhasilan kantor cabang Kupang dalam hal subrogasi itu tidak terlepas dari yang namanya semangat kerja yang tinggi, kerja sama tim yang solid, kemudian juga kita terus mau belajar. Artinya setiap tahunnya kita lihat ada kekurangan-kekurangan, terus kita perbaiki untuk Jamkrindo yang semakin baik ke depan tentunya. Dan jangan lupa satu hal, inovasi sangat diperlukan. Karena PT Jamkrindo itu bisa jika bersama. Benar sekali. Baik Pak Errol dan Kak Rey, terima kasih untuk waktunya. Sangat bermanfaat sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi insan Jamkrindo dimanapun berada ya. Ya insan Jamkrindo, demikian Jampang Podcast kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.